Shin Tae-yong wajib turunkan pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Tak ada jalan lain. Dalam laga penentu melawan Filipina, Shin Tae-yong tak punya pilihan selain menurunkan susunan pemain terbaik. Mengapa pelatih Timnas Indonesia ini harus membuat keputusan krusial untuk memastikan kemenangan? Sungguh bijaksana menyikapi permasalahan apapun. Erick Thohir beri respons tenang usai ranking FIFA Timnas Indonesia turun 2 posisi, enggak apa-apa. Meskipun Timnas Indonesia mengalami penurunan 2 peringkat di ranking FIFA Desember 2024, Erick Thohir memberikan respons yang sangat bijaksana. Apa makna dari sikap tenang dan positif Menteri BUMN ini terhadap hasil tersebut? Mengungkap alasan FC Copenhagen tidak perpanjang kontrak Kevin Dix, apakah ini terkait dengan keputusan pelatih atau rencana direktur olahraga? FC Copenhagen mengejutkan banyak pihak dengan keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Kevin Dix. Meski begitu, pelatih tim secara terbuka menyatakan bahwa Dix tetap menjadi pemain yang sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Jadwal live RCTI Timnas Indonesia versus Filipina di laga penentu Piala AFF 2024 malam besok. Jangan lewatkan pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan Filipina di laga penentu Piala AFF 2024. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan aksi tim Garuda yang akan tayang secara langsung di RCTI malam hari itu. Apa yang akan terjadi di laga yang sangat krusial ini? Jelang laga Piala AFF lawan Filipina, Coach Justin tiba-tiba minta maaf ke netizen dan penggemar Timnas Indonesia, mau marah ke pelatih tapi tidak bisa. Menjelang pertandingan krusial Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF, Coach Justin membuat permintaan maaf mendalam kepada seluruh penggemar. Apa alasan dibalik permintaan maaf ini dan mengapa para penggemar merasa sulit untuk marah kepadanya? Kenapa naturalisasi Emil Audero dinilai tak diperlukan untuk Timnas Indonesia? Banyak yang mengira naturalisasi mantan kiper Juventus, Emil Audero, adalah solusi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun ternyata ada alasan kuat mengapa keputusan ini tidak perlu dilakukan. Simak penjelasan mengapa Indonesia bisa tetap bersaing tanpa Audero. Shin Tae-yong terkejut. Ketum PSSI ternyata berikan target berat untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pasti tidak menyangka bahwa ada target besar yang ditetapkan oleh Ketum PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Apa target tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap persiapan Timnas? Simak penjelasan lengkapnya agar tidak salah paham. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong wajib turunkan pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Tak ada jalan lain. Dalam laga penentu melawan Filipina, Shin Tae-yong tak punya pilihan selain menurunkan susunan pemain terbaik. Mengapa pelatih Timnas Indonesia ini harus membuat keputusan krusial untuk memastikan kemenangan? Timnas Indonesia akan menjalani laga terakhir fase grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Pertandingan ini sangat krusial bagi skuad Garuda karena akan menentukan nasib mereka untuk lolos ke semifinal atau harus gugur dari turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut.
Setelah kekalahan dari Vietnam yang membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup B, laga ini menjadi penentu bagi langkah mereka selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong yang sebelumnya mengalami kegagalan melawan Vietnam, kini harus menurunkan skuad terbaiknya dalam laga melawan Filipina. Laga kandang ini memberikan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal di depan para supporter setia mereka. Dengan kualitas pemain yang sudah cukup teruji di 3 pertandingan sebelumnya, Shin Tae-yong harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelatih yang berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia, Shin Tae-yong tentu sudah memiliki gambaran jelas tentang kualitas pemain-pemainnya, baik dari segi keterampilan, visi bermain, hingga mentalitas di lapangan. Dari 24 pemain yang dibawa, hanya 2 yang belum merasakan menit bermain, yakni Erlangga Setio dan Sultan Zaki. Setelah istirahat beberapa hari di Jakarta, para pemain kini dalam kondisi bugar dan siap menghadapi Filipina. Dalam laga ini, Shin Tae-yong diperkirakan akan menurunkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Di lini belakang, Cahya Supriyadi sebagai kiper, serta Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Donitri Pamungkas akan menjadi benteng pertahanan yang kokoh, didukung oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sebagai bek sayap. Di lini tengah, duo Arema FC, Arkan Fikri dan Ahmad Maulana yang telah membuktikan kerjasamanya akan semakin memperkuat sektor tengah. Penampilan Marcelino Ferdinand yang kembali fit setelah absen melawan Vietnam akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini bisa menjadi pengatur serangan yang akan memberi dukungan kepada Rafael Struijk dan Victor Dethan di lini depan. Dengan susunan pemain terbaik dan dukungan penuh dari supporter, laga melawan Filipina menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan melanjutkan perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah saat yang tepat untuk terus mendukung skuad Garuda. Dengan semangat juang dan kualitas pemain yang semakin matang, harapan untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024 semakin besar. Semoga perjuangan timnas Indonesia membuahkan hasil yang membanggakan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Sungguh bijaksana menyikapi permasalahan apapun. Erick Thohir beri respons tenang usai ranking FIFA Timnas Indonesia turun 2 posisi, enggak apa-apa. Meskipun Timnas Indonesia mengalami penurunan 2 peringkat di ranking FIFA Desember 2024, Erick Thohir memberikan respons yang sangat bijaksana. Apa makna dari sikap tenang dan positif Menteri BUMN ini terhadap hasil tersebut? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons berkelas usai ranking FIFA Timnas Indonesia edisi Desember 2024 resmi turun 2 tingkat. FIFA resmi mengumumkan update terbaru ranking para negara anggota induk sepak bola dunia itu edisi bulan ini pada Kamis 19 Desember 2024. Salah satunya, ranking FIFA Timnas Indonesia turun cukup signifikan dari posisi 125 dunia ke peringkat 127 dengan perolehan total 1133,41 poin. Skuad Garuda turun 2 tingkat dari data sebelumnya yang menempati ranking 125 per 28 November 2024 lalu dengan 1135,11 angka. Kok bisa turun? Karena tak lepas dari 2 hasil negatif Timnas Indonesia pada 2 laga terakhir Piala AFF 2024 yang masuk kategori pertandingan A FIFA.
Setelah sempat menang 1-0 atas Myanmar, namun dalam 2 laga terakhirnya timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 dan kalah 0-1 dari Vietnam. Akibatnya poin timnas Indonesia dikurangi 1,7 angka sehingga harus rela menutup tahun 2024 di posisi 127 dunia secara ranking resmi FIFA. Timnas Indonesia digeser oleh Gambia yang kini menempati posisi 125 dunia dengan 1134,69 poin dan India di posisi ke-126 dengan 1133,62 angka. Setelah tahu ranking FIFA Timnas Indonesia turun drastis, Erick Thohir justru tidak mempersoalkan hal itu dan justru memakluminya. Nggak apa-apa, kata Erick Thohir ketika ditemui awak media di Jakarta, Kamis 19/12/2024. Lebih lanjut, Erick mengaku sudah memprediksi ada potensi penurunan ranking skuad Garuda karena menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF tahun ini. Di sisi lain, negara-negara lain masih menurunkan pemain-pemain senior mereka di turnamen level Asia Tenggara ini. Sehingga penurunan ranking FIFA pasukan Sintayong cukup dimaklumi oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN itu. Kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pastikan sudah ada perhitungan kemarin lawan Myanmar kita ingin menang, dalam kurung, hasilnya menang. Lawan Laos kita ingin menang, dalam kurung, hasilnya seri, jelas Erick Thohir. Selain kemenangan atas Filipina bisa menentukan nasib skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024, juga bisa kembali mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kedua grup B dengan 4 angka, poin yang sama dengan Myanmar di peringkat ketiga selagi Vietnam di puncak dengan 7 poin. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah kemarin. Nah, yang terakhir ini lawan Timnas, untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi karena tim kita kan mau lawan tim senior dari banyak negara, tegas Erick Thohir. Mengungkap alasan FC Copenhagen tidak perpanjang kontrak Kevin Dix, apakah ini terkait dengan keputusan pelatih atau rencana direktur olahraga? FC Copenhagen mengejutkan banyak pihak dengan keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Kevin Dix. Meski begitu, pelatih tim secara terbuka menyatakan bahwa Dix tetap menjadi pemain yang sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Penyebab FC Copenhagen tidak perpanjang kontrak Kevin Dix akhirnya terkuak. Ternyata Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, merasa pemain timnas Indonesia itu tak masuk ke dalam rencana klubnya di masa depan. Untuk yang belum tahu, masa kontrak Kevin Dix bersama klub asal Denmark itu akan berakhir di akhir musim 2024 hingga 2025. Jika tak ada penawaran kontrak dari FC Copenhagen, maka Dix akan berstatus bebas transfer pada musim panas 2025 mendatang. Tentunya hal itu akan menjadi kerugian untuk FC Copenhagen karena akan melepas salah satu pemain andalannya di akhir Juni 2025 mendatang secara cuma-cuma alias gratis. Namun tampaknya itu menjadi pilihan yang diambil manajemen FC Copenhagen ketimbang memberikan kontrak baru untuk Kevin Dix. Kemungkinannya kecil dalam kurung memberikan Kevin Dix kontrak baru. Bukan itu rencana kami dengan Kevin. Dia perlu keluar dan mencoba kemampuannya di luar negeri. Dan menurut kami itu adil.
ujar Sune Smith-Nielsen. Mengutip dari Tipsbladet, dari pernyataan Sune Smith-Nielsen tersebut, jelas Kevin Dix tak masuk dalam rencana masa depan FC Copenhagen untuk musim 2025-2026. Mereka menilai Kevin Dix lebih baik bermain di klub lain dan mencari tantangan baru. Menariknya, perkataan Sune Smith-Nielsen justru berbeda jauh dengan apa yang dikatakan pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Sebab Nestrup memastikan Kevin Dix sejauh ini masih menjadi pemain penting di FC Copenhagen. Saya sangat terkejut saat Anda mengatakan itu dalam kurung. Kabar Kevin Dix tidak dibutuhkan FC Copenhagen. Itu pasti salah paham. Apa yang bisa saya katakan adalah dia tinggal menandatanganinya. Saya sangat ingin mempertahankan Kevin Dix, jelas Nestrup. Jadi, entah siapa yang benar, apakah pernyataan Sune Smith-Nielsen sebagai direktur olahraga FC Copenhagen atau justru Jacob Nestrup yang merupakan pelatih dari tim berjuluk The Lions tersebut. Satu hal yang pasti, pada musim 2024 hingga 2025 ini Kevin Dix masih menjadi andalan FC Copenhagen. Terbukti dari 16 penampilannya bersama FC Copenhagen hingga Liga Denmark 2024 hingga 2025 baru memasuki pekan ke-17. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Jadwal live RCTI Timnas Indonesia versus Filipina di laga penentu Piala AFF 2024 malam besok. Jangan lewatkan pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan Filipina di laga penentu Piala AFF 2024. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan aksi tim Garuda yang akan tayang secara langsung di RCTI malam hari itu. Apa yang akan terjadi di laga yang sangat krusial ini? Live di RCTI malam hari. Jadwal Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di laga penentu Piala AFF 2024. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Seperti sudah disinggung, pertandingan tersebut menjadi penentu. Saat ini Indonesia mengemas 4 poin dari 3 laga, sementara Filipina mengumpulkan 3 angka. Alhasil, pemenang dari laga ini dipastikan akan melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Indonesia atau Filipina akan menemani timnas Vietnam yang kemungkinan besar menjadi juara grup B. Satu tim lain, yakni timnas Myanmar, juga berpeluang lolos. Akan tetapi mereka akan berhadapan dengan Vietnam di kandang lawan pada laga terakhirnya dalam waktu bersamaan. Agak sulit melihat The Golden State Warriors kalah di markasnya. Anak asuh Kim Sang-sik sendiri hanya butuh 1 poin untuk lolos. Maka dari itu hanya Indonesia dan Filipina yang berpeluang menemani Vietnam. Keuntungan dipegang skuad Garuda yang bertindak sebagai tuan rumah. Namun waspada penuh perlu diusung mengingat Filipina baru saja membuat Vietnam susah payah meraih skor 1-1 di matchday 4. Sudah pasti pertandingan akan berjalan seru. Kedua kesebelasan akan ngotot untuk meraih kemenangan demi 1 tiket ke babak semifinal Piala AFF 2024. Berikut jadwal Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di Piala AFF 2024 Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jelang laga Piala AFF lawan Filipina, Coach Justin tiba-tiba minta maaf ke netizen dan penggemar timnas Indonesia, mau marah ke pelatih tapi tidak bisa. Menjelang pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF, Coach Justin membuat permintaan maaf mendalam kepada seluruh penggemar. Apa alasan dibalik permintaan maaf ini dan mengapa para penggemar merasa sulit untuk marah kepadanya? Pelatih Justinus Laksana baru-baru ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penggemar timnas Indonesia setelah kritikannya yang kontroversial terhadap kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2024. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam yang memicu reaksi beragam di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Salah satu yang memberikan kritik pedas adalah Justinus Laksana yang sebelumnya menyoroti taktik pelatih Shin Tae-yong, terutama dalam hal rotasi pemain yang dilakukan dalam pertandingan tersebut. Kekalahan ini memang menyisakan kekecewaan dan Justin pun menyampaikan kritik tajamnya melalui media sosial. Namun kritik yang dilontarkannya ternyata menuai polemik karena dianggap provokatif dan kasar, terutama ketika dia melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya yang ditujukan kepada pemain dan pelatih. Dalam video singkat yang diunggahnya, Coach Justin mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus. Dia menjelaskan bahwa tujuannya semula hanya ingin mengkritik keputusan taktis pelatih Shin Tae-yong yang mengubah susunan pemain. Namun dalam emosi tersebut, dia tidak sengaja menyakiti perasaan para pemain muda yang telah berjuang membela negara. Coach Justin menyadari bahwa para pemain tersebut adalah bagian dari tim yang berusaha maksimal meskipun masih muda dan belum berpengalaman. Mereka masih muda dan wajar kalau ada kesalahan. Kita harus lebih menghargai kerja keras mereka, ujar Justin. Dia juga menegaskan bahwa permintaan maaf ini penting sebagai contoh untuk tidak ragu meminta maaf ketika merasa melakukan kesalahan dan berharap penggemar dapat mendukung timnas Indonesia untuk terus berkembang. Keputusan pelatih Shin Tae-yong yang banyak menurunkan pemain muda sempat menjadi sorotan utama, dengan Justin menilai bahwa eksperimen ini berisiko tinggi tanpa didampingi pemain senior yang lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Justin menekankan bahwa tujuan dari menurunkan pemain muda adalah memberi mereka pengalaman bertanding dan keputusan tersebut bisa diterima asalkan ada keseimbangan dengan pemain senior. Untuk penggemar timnas Indonesia, meskipun hasil dari pertandingan melawan Vietnam tidak sesuai harapan, ini adalah momentum yang baik untuk terus memberikan dukungan kepada para pemain muda. Meskipun menghadapi tantangan perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tetap memberikan harapan besar dan dengan kedewasaan serta semangat juang, mereka akan terus berkembang menuju prestasi yang lebih gemilang. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. Kenapa naturalisasi Emil Audero dinilai tak diperlukan untuk timnas Indonesia? Banyak yang mengira naturalisasi mantan kiper Juventus, Emil Audero, adalah solusi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ternyata ada alasan kuat mengapa keputusan ini tidak perlu dilakukan. Simak penjelasan mengapa Indonesia bisa tetap bersaing tanpa Audero. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia Kurnia Mega menilai bahwa skuad Garuda tak perlu menaturalisasi pemain berposisi kiper lagi. Mantan pemain Arema FC sekaligus ex-timnas Indonesia itu memang mengikuti perkembangan skuad Garuda.
Kurnia Mega mengaku bahwa ia tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia meski tak lagi aktif jadi pemain. Ia bahkan mengikuti tim Merah Putih yang saat ini berjuang di ASEAN Cup 2024. Kurnia Mega juga ikut mengikuti timnas Indonesia yang terus berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, ia pun melihat performa setiap kiper tim Merah Putih yang beraksi di timnas Indonesia. Saat ditanya bagaimana performa kiper-kiper skuad Garuda, Kurnia Mega mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung. Ia memuji Maarten Paes yang memang selalu bagus bersama timnas Indonesia. Menurutnya, Maarten Paes memang salah satu kiper bagus dan memiliki banyak pengalaman. Untuk itu, ia selalu mendukung siapapun kiper yang diturunkan dan membela tim Merah Putih di setiap laga. Kalau saya sih mau kipernya siapapun. Mau Maarten Paes, mau kiper penjaga gawang lainnya. Ya, selama itu dia bisa menjaga gawang Indonesia, ya tentu akan kita support. Ujar Kurnia Mega kepada awak media. Karena kan untuk negara tercinta juga, ucapnya. Ia pun mengaku mengikuti langkah-langkah PSSI. Salah satunya soal naturalisasi. PSSI sebenarnya masih terus melakukan proses naturalisasi pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang terus disebut belakangan ini yakni Emil Audero. Seperti diketahui, nama pemain keturunan Indonesia Emil Audero belakangan terus digaitkan dengan skuad Garuda. Pemain yang saat ini memperkuat Como 1907 itu diketahui lahir di Indonesia. Namun ia tumbuh di negara Italia, di Ciumiana, Provinsi Turin tepatnya. Pemain berusia 27 tahun itu terus disangkut pautkan dengan timnas Indonesia. Ini karena ia diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun sampai saat ini Emil Audero belum juga dinaturalisasi oleh PSSI. Saat ditanya terkait apakah PSSI perlu menaturalisasi pemain berposisi kiper, Kurnia Mega mengatakan bahwa sebenarnya ini tak terlalu diperlukan. Pasalnya, saat ini dinilai sudah banyak kiper bagus milik timnas Indonesia. Apalagi Maarten Paes juga sudah menjadi andalan di mistar gawang. Kemudian untuk beberapa pemain seperti Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata juga tak kalah bagus. Ditambah lagi saat ini ada pemain muda juga, sehingga skuad Garuda dinilai tak terlalu membutuhkan pemain naturalisasi untuk posisi penjaga gawang. Ia menekankan bahwa Indonesia tak kehabisan kiper bagus, sehingga ini tak diperlukan. Kan kita juga punya kiper Cirus Margono ya, kalau tidak salah, kata Kurnia Mega. Menurut saya untuk di posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup. Dengan adanya Maarten Paes, Hernando Ari, Riyandi, Nadeo, terus ada Cahya Supriyadi juga kiper muda kita, jadi sudah banyak, jelasnya. Karena di Indonesia kita tidak akan pernah kehabisan kiper, tuturnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Shin Tae-yong terkejut. Ketum PSSI ternyata berikan target berat untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong pasti tidak menyangka bahwa ada target besar yang ditetapkan oleh Ketum PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Apa target tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap persiapan timnas? Simak penjelasan lengkapnya agar tidak salah paham. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak pernah mengatakan bahwa ia tak memberikan target kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Rupanya ada target yang diinginkan oleh Erick Thohir. Hal itu disampaikan Erick Thohir kepada awak media.
Dalam keterangannya, Erick Thohir menegaskan bahwa setiap pertandingan ataupun event pasti ada target yang harus didapatkan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa pemain U-Strip 22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Tujuan utama Shin Tae-yong yakni memberikan jam terbang kepada pemain-pemain itu sebelum tampil di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026. Dengan membawa skuad muda, permainan timnas Indonesia tidak bagus-bagus amat. Terbukti timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 poin hasil menang 1 hingga 0 atas Myanmar, imbang 3 hingga 3 kontra Laos, dan kalah 0 hingga 1 dari Vietnam. Timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Filipina pada laga grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21 Desember 2024). Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan mengemas 4 poin. Kemarin ada yang nanya, Pak Erick kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh, saya bilang, saya tidak pernah bilang begitu. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan, kata Erick Thohir. Hasil 3 pertandingan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 berdampak di ranking FIFA. Saat ini posisi timnas Indonesia turun dari 125 ke 127. Dari itu kini Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Peluang itu masih terbuka lebar apabila timnas Indonesia menang atas Filipina. Saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri. Kalau timnas Indonesia lawan Laos, Kamboja, dan Myanmar bisa menang. Lawan Vietnam dengan tim muda sekarang ya hasilnya ini. Ya sekarang konsekuensinya kalau bisa target kami semifinal. Tutup Erick Thohir.